Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nur Ajijah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teori stakeholder. Teori stakeholder adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Dimulai dengan asumsi bahwa nilai atau value secara eksplisit dan tak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha. Teori stakeholder adalah kumpulan konsep yang berkaitan dengan cara-cara yang digunakan perusahaan untuk memanage stakeholdernya. Cara-cara yang dilakukan perusahaan untuk memanage stakeholdernya tergantung pada strategi yang diadopsi perusahaan. Dalam pengembangan stakeholder teori, memperkenalkan konsep stakeholder dalam dua model. Yang pertama yaitu model kebijakan dan perencanaan bisnis, dan yang kedua yaitu model tanggung jawab sosial perusahaan dari manajemen. Perkembangan teori stakeholder ada dua. Yang pertama yaitu ada Old Corporate Relation, dan yang kedua itu ada New Corporate Relation. Untuk Old Corporate Relation, pendekatan ini menekankan pada bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan secara terpisah, di mana setiap fungsi dalam sebuah perusahaan melakukan pekerjaannya tanpa adanya kesatuan di antara fungsi-fungsinya. Untuk New Corporate Relation sendiri menitik beratkan pada kolaborasi antara perusahaan dengan seluruh stakeholdernya. Hubungan perusahaan dengan internal stakeholder dibangun berdasarkan konsep kebermanfaatan bersama, sedangkan hubungan dengan stakeholder di luar perusahaan bersifat fungsional yang bertumpu pada kemitraan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendekatan New Corporate Relation mengeliminasi jarak di antara para stakeholder perusahaan. Perusahaan tidak lagi mengeksklusifkan dirinya dari para stakeholder, sehingga dengan pola hubungan semacam ini, arah dan tujuan perusahaan bukan lagi berorientasi pada menghimpun kekayaan sebesar-besarnya, namun lebih kepada pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa teori stakeholder merupakan suatu teori yang mengatakan bahwa keberlangsungan suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya peranan stakeholder, baik dari internal maupun eksternal, dengan berbagai latar belakang kepentingan yang berbeda dari setiap stakeholder yang ada. Jenis-jenis stakeholder di sini ada dua. Yang pertama yaitu stakeholder primer, dan yang kedua yaitu stakeholder sekunder. Untuk primer sendiri adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan dan menanggung resikonya, seperti pemegang saham, investor, konsumen, pemasok, karyawan, juga pemerintah dan komunitas lokal. Untuk stakeholder sekunder adalah pihak-pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan, tapi mereka tidak terlibat langsung dalam transaksi dengan perusahaan dan tidak begitu penting bagi keberlangsungan hidup perusahaan. Contohnya ada media dan berbagai kelompok kepentingan tertentu. Salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan teori stakeholder adalah variabel corporate social performance. Penerapan corporate social performance dapat menjadi strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan dari para stakeholder akan informasi non-keuangan perusahaan terkait dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari adanya aktivitas perusahaan. Selain itu, teori stakeholder juga memiliki keterkaitan dengan variabel knowledge management. Pengolahan sumber daya perusahaan juga dianggap perlu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Salah satunya pengetahuan yang kini dipandang sebagai sumber daya strategi utama untuk keberlangsungan hidup perusahaan. Pihak stakeholder internal turut berperan aktif dan mengelola manajemen perusahaan agar dengan keikutsertaannya dalam pengelola manajemen, pengetahuan dan meningkatnya mutu pengetahuan di dalam organisasi itu sendiri, sehingga dapat meningkatkan kinerja manajemen. Dengan meningkatkan kinerja manajemen tidak akan mempengaruhi stakeholder eksternal, sehingga stakeholder eksternal yakin bahwa perusahaan tersebut bisa bersaing dalam era globalisasi seperti saat ini, serta dapat terpercayanya tujuan perusahaan. Mungkin kali ini hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am I know? You're ready.